Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin dan hadirat ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih yang insyaallah kita semua yang hadir di sini dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia itu adalah makhluk sosial. Kita ini adalah makhluk sosial, yang berarti bahwa tidak bisa hidup sendirian. Nabi Adam saja ketika pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga, Adam alaihissalam merasa kesepian. Sehingga diciptakanlah teman, pasangan untuk Nabi Adam alaihissalam, yaitu Siti Hawa. Siti Hawa ini adalah nenek moyang kita. Makamnya itu ada di Jeddah. Makanya kota Jeddah itu disebut dengan Jeddah. Dalam bahasa Arab, nenek itu Jaddatun. Karena menurut beberapa riwayat makamnya di Jeddah, sehingga kota Jeddah itu dikatakan Jaddah karena nenek moyang kita Siti Hawa dimakamkan di sana. Nah, karena manusia ini makhluk sosial, dia butuh kepada orang lain. Tidak bisa hidup sendiri. Kehidupan kita ini bisa berputar, bisa berjalan itu karena adanya orang lain. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Salah satu orang yang paling dekat dengan kita itu adalah tetangga kita. Tetangga kita. Oleh karenanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36 memerintahkan kita setelah beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, yang ketiga adalah berbuat baik kepada tetangga. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal jari zil qurba wal jaril junubi. Sembahlah Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan berbuat baiklah juga kepada tetangga, baik itu tetangga yang dekat ataupun tetangga yang jauh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama yang sangat sempurna, bahkan mengatur tata cara kita hidup berdampingan dengan orang lain, termasuk dengan tetangga. Betapa banyak di antara kita, tapi insya Allah di masjid ini tidak ada, di tempat lain yang tidak rukun dengan tetangganya, padahal mengaku orang Islam. Baku benci dengan tetangganya, baku musuh dengan tetangganya, padahal mengaku orang Islam. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku dia orang mukmin, dan mengaku percaya kepada hari kiamat, hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Muliakan tetangganya.
Ada banyak sekali di dalam Islam hak-hak kita hidup bermasyarakat, bertetangga dengan tetangga kita yang lain. Salah satunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ma haqqul jar alal jar?" Wahai utusan Allah, apakah yang menjadi hak tetangga terhadap tetangga yang lainnya? Ya. Jadi jangan kira kita hidup ini sendirian tanpa menghiraukan orang yang tinggal di sekitar kita, apalagi tetangga yang dekat dengan kita. Haknya salah satunya adalah kata Nabi, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Kalau kita hidup bertetangga, kita ketemu, minimal itu baku sapa. Kita baku sapa. Ya paling tidak melempar senyuman, mengucapkan salam. Di kota-kota besar, di kompleks-kompleks perumahan biasanya kita tidak baku kenal dengan tetangga kita siapa yang tinggal di samping ini. Kenapa? Karena kita sama-sama sibuk. Pergi pagi kerja, pulang malam, tidak ketemu. Apalagi kalau di kompleks kita tidak ada masjid, tidak ada tempat pertemuan. Kita syukur alhamdulillah ada masjid kita ini sebagai tempat silaturahim, kita kenal satu dengan yang lainnya. Tapi di kota-kota besar hadirin dan hadirat, tetangga kita yang di samping rumah itu biasa kita tidak kenal. Dia orang mana, dari mana. Makanya para salafus saleh mengajarkan kita, kalau kita mau beli rumah, ya, yang paling pertama dilihat itu adalah siapa tetangga kita di situ. Siapa tetangga kita? Meskipun rumah kita bagus, tapi kalau tetangga kita mengganggu, ini bisa bikin pusing. Tapi kalau tetangga kita bagus, ya, meskipun rumah kita sederhana, itu luar biasa. Para ulama kita mengajarkan kalau mau beli rumah, mau beli tempat tinggal, lihat pertama kali siapa tetanggamu di situ. Banyak orang tidak betah tinggal di rumahnya sendiri. Kenapa? Karena tetangganya mengganggu. Tengah malam putar musik keras-keras, kita sudah mau tidur, dia suka begadang. Kita suka tenang, dia suka kalau ribut. Nah ini perlu kerjasama, ya, saling menghargai. Maka kata Nabi, tolak ukur seseorang itu beriman, salah satunya adalah fala yu'zi jarahu, tidak mengganggu tetangganya yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang paling dekat dengan kita itu, ya, adalah tetangga kita. Kalau kita keluar rumah, ada apa-apa rumah di belakang, bukan keluarga kita biasa yang kita telepon duluan, karena bisa jadi keluarga kita, saudara kita, rumahnya jauh dari kita. Tapi yang kita hubungi adalah tetangga kita. Kita keluar rumah lupa matikan kompor, wah ini bahaya. Lupa matikan air, siapa yang kita hubungi adalah tetangga kita. Makanya perbaiki hubungan kita dengan tetangga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernah suatu ketika ada kisah seorang ulama besar di Basra, namanya Hasan al-Basri. Ulama besar. Beliau seorang penganut tarekat, seorang sufi abad ketiga. Rumah beliau bertetangga dengan orang Nasrani. Mohon maaf. Ya. Kebetulan dia tinggal di dekat bukit. Jadi rumahnya dia berada di bawah, tetangganya yang Nasrani di belakangnya. Ya, karena bentuknya lari ke atas bangunannya. Kamar mandi tetangganya ini itu persis berada di bawah kamarnya Hasan al-Basri. Dan ternyata kamar mandinya, tempat buang hajatnya, salurannya itu bocor. Bocor salurannya. Ini betul-betul kalau kita bertetangga ini, ya, mengganggu ini. Bocor dari air merembes ke rumah tak, pasti kita marah. Tapi Hasan al-Basri ini dengan sabarnya tidak bilang-bilang kepada tetangganya. Dia takut tetangganya tersinggung atau ya terjadi perselisihan, sehingga dia rahasiakan.
Setiap malam Hasan Al-Basri itu membawa ember besar, menadah tetesan-tetesan air yang turun dari klosetnya, dia tampung di dalam ember itu. Setiap malam dia pergi buang secara sembunyi-sembunyi. Dia tidak mau kasih lihat tetangganya. Pekerjaan ini dia lakukan selama 20 tahun. Tidak mengeluh kepada tetangganya. Ya. Bocor rumahnya, air kotoran tetangganya turun menetes di dalam kamarnya. Bisa kita bayangkan kalau kita mungkin sudah emosi ini, ya. Tapi beliau seorang sufi. Ya, seorang sufi. Sabar, ya, karena dia tidak mau ada masalah. Tidak mau tersinggung tetangganya sedikit pun. Akhirnya dia tampung selama 20 tahun itu. Malam-malam dia keluar buang airnya itu. Tidak lama kemudian Hasan Al-Basri ini tidak pernah keluar rumah. Tetangganya di atas heran, kenapa saya tidak pernah lihat lagi Hasan Al-Basri. Sehingga dia jenguk Hasan Al-Basri, turun ke rumahnya jenguk. Ternyata beliau sakit. Beliau sakit. Dia dapati Hasan Al-Basri, dia lihat di kamarnya, lah kenapa ada air menetes ini? Kata Hasan Al-Basri, itu tetesan dari kamar mandimu di atas. Sepintas langsung tetangganya yang beragama Nasrani itu tergugah hatinya melihat kesabaran Hasan Al-Basri. Di dalam riwayat dikatakan sampai-sampai dia melepas ikat pinggangnya dan langsung menyatakan dirinya masuk ke dalam Islam pada saat itu. Melihat kebesaran hati Hasan Al-Basri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, jangan kita merasa selalu hidup sendiri. Tapi ada orang di sekitar kita yang harus kita hormati, harus kita berikan haknya, yaitu tetangga kita. Di tempat-tempat lain banyak sekali orang yang memutuskan tali silaturahim, memutuskan persaudaraan karena tidak bisa menjaga kerukunan bersama dengan tetangganya. Tetangganya bangun rumah, kena sedikit bangunannya, atau jatuh sedikit di gentengnya, atau batas tanahnya lebih sedikit, ini rawan sekali. Kalau kita tidak saling pengertian, ini bisa, bahkan ada orang yang baku bunuh gara-gara begitu. Makanya kita berhidup bertetangga diajarkan oleh Rasulullah SAW, fala yu'zi jarahu, janganlah kita menyakiti, ya, menyinggung hati tetangga kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Al-Quran mengajarkan kita bahwa berbuat baik kepada tetangga itu berada di posisi yang ketiga. Artinya apa? Ibadah kita tidak cukup hanya ibadah kepada Allah, tapi perlu juga kita beribadah secara sosial, perbaiki hubungan kita. Nabi SAW bersabda, "Makana Jibrilu alaihissalam nazala hatta sya'artu annal jiran yuras." Nabi itu selalu didatangi oleh malaikat Jibril dan selalu diajarkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menyangka bahwa tetangga itu juga punya hak warisan di dalam ilmu waris. Saking dekatnya dengan kita, sampai-sampai hampir menjadi ahli waris itu tetangga. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin, di bulan suci Ramadan ini adalah bulan pendidikan, kita belajar bagaimana hidup bertoleransi, hidup rukun dengan tetangga kita, baik itu yang seakidah dengan kita, sekeyakinan dengan kita, maupun yang berbeda keyakinan dengan kita. Semua ada haknya diatur di dalam agama Islam. Kata Nabi SAW, in asabahu khairan azza'tahu hanna'tahu wa in asabahu syarran azza'tahu. Hak tetangga kita yang lainnya atas tetangga yang lainnya adalah jika tetangga kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki, maka menjadi kewajiban kita datang untuk memberinya selamat. Hanna'tahu, inilah yang diistilahkan dalam budaya kita dengan ucapan tahniah. Ini ajaran Nabi. Wa in asabahu syarran azza'tahu. Kalau tetangga kita ditimpa musibah,
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ujian, azzatahu, menjadi kewajiban kita sebagai tetangganya untuk datang mentakziainya, menghiburnya. Inilah sebenarnya dalil takziah itu. Artinya menghibur, mengurangi duka orang yang ditimpa musibah atau yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.